mungkin berpikir kalau Sleeping Beauty adalah dongeng indah tentang seorang putri yang tidur 100 tahun menunggu cinta sejati. Tapi apa jadinya jika kisah aslinya penuh dengan darah, pengkhianatan, bahkan kanibalisme? Ini bukan dongeng untuk anak-anak. Ini adalah kisah kelam yang akan membuatmu berpikir 2 kali setiap kali mendengar tentang putri yang tertidur. Duduklah dengan tenang, karena apa yang akan kau dengar akan mengubah cara pandangmu selamanya. Di abad pertengahan, jauh sebelum kisah ini dipopulerkan Disney, sebuah naskah tua bernama Persephores menyimpan asal mula cerita ini. Sang putri bernama Zelandine lahir di kerajaan yang dipenuhi konflik politik dan intrik para dewa. Seorang dewa marah karena orang tua Zelandine menentang ritual suci. Sebagai balas dendam, ia menjatuhkan kutukan. Suatu hari Zelandine akan tertidur sangat lama hingga cahaya matahari tak lagi mengenali wajahnya. Namun, kutukan ini bukan hanya tentang tidur, tapi juga tentang penderitaan. Suatu hari, jarinya tertusuk serpihan rami saat memintal benang. Ia jatuh tertidur dalam kondisi misterius dan tak bisa dibangunkan oleh siapapun. Tubuhnya yang bagai porselen membuatnya terlihat lebih seperti patung daripada manusia. Sang ayah yang hancur meninggalkannya di sebuah menara tinggi dengan harapan ada seseorang yang mampu menyelamatkannya. Bertahun-tahun kemudian, seorang bangsawan muda tersesat saat berburu. Ia menemukan menara tua yang diselimuti tanaman liar dan memutuskan untuk masuk. Di sanalah ia melihat Zelandine tertidur di ranjang mewah. Kulitnya pucat bagai lilin, bibirnya merah seperti mawar. Namun, pria ini bukan penyelamat yang tulus. Ia terpesona oleh kecantikan sang putri dan melakukan kejahatan yang mengerikan. Ia melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada sang putri, lalu pergi begitu saja meninggalkannya dalam kegelapan. Zelandine, yang tetap tak sadar, akhirnya hamil. 9 bulan kemudian, ia melahirkan seorang bayi saat tetap dalam keadaan tidur panjang. Bayi itu tanpa sengaja menghisap jarinya yang tertusuk rami, dan saat itu juga Zelandine terbangun. Ia terbangun bukan karena ciuman cinta, tapi karena rasa sakit yang nyata, menemukan seorang bayi di sampingnya, dan menyadari semuanya. Bangsawan yang pernah masuk ke menara ternyata seorang raja, dan ia sudah memiliki istri sah yang ternyata lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Sang ratu mengetahui keberadaan Zelandine dan bayi hasil hubungan gelap itu. Dipenuhi cemburu dan kebencian, ia menyusun rencana paling kejam dalam sejarah dongeng. Ia memerintahkan seorang koki kerajaan untuk memasak bayi Zelandine dan menyajikannya pada sang raja sebagai hidangan makan malam. Namun, sang koki yang berhati baik menolak melakukan perintah keji itu. Ia menyelamatkan bayi tersebut secara diam-diam dan mengganti hidangan dengan daging domba. Sementara itu, ratu menyeret Zelandine ke pengadilan, menuduhnya sebagai penyihir yang merayu raja. Sang putri diikat di tiang panjang, api sudah dinyalakan, dan udara dipenuhi aroma asap kayu. Namun, sebelum api menyentuh kulitnya, raja datang menyelamatkannya dan menghukum sang ratu dengan cara yang sama, melemparkannya ke dalam kobaran api. Ratusan tahun kemudian, Charles Perrault menulis ulang cerita ini dalam label All Boys Dormant atau Putri Tidur di Hutan. Kali ini kutukan datang dari peri jahat yang tidak diundang ke pesta kelahiran sang putri. Ia menjatuhkan kutukan agar sang putri tertidur 100 tahun setelah jarinya tertusuk jarum. 100 tahun kemudian, seorang pangeran membangunkan sang putri dengan ciuman. Namun, Perrault menambahkan kisah gelap. Ibu tiri sang pangeran adalah seorang ogris, monster pemakan manusia yang berencana memakan sang putri dan anak-anaknya. Ia gagal dan akhirnya tewas dilemparkan ke dalam tong ular berbisa. Grimm bersaudara lalu membuat versi Briar Rose, menghapus unsur kanibalisme dan kekerasan. Di sini sang putri tidur 100 tahun, lalu dibangunkan oleh ciuman cinta sejati. Tahun 1959, Disney mengubah kisah ini menjadi film animasi ceria dan akhir bahagia.
Semua unsur gelap dihapus agar ramah anak. Tapi jika kita menyingkap tabir sejarah, dongeng ini adalah gambaran nyata tentang obsesi manusia terhadap kecantikan, pengkhianatan, dan nafsu yang mengubah cinta menjadi kutukan. Sleeping Beauty adalah kisah tentang cinta, tapi juga tentang dosa manusia. Di balik kisah peri dan ciuman, ada darah yang tumpah dan rahasia yang ingin dihapus sejarah. Jadi lain kali saat mendengar dongeng ini, tanyakan pada dirimu, apakah kau masih percaya dengan akhir bahagia? Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.